Sebentar, saya buka dulu filenya. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di malam hari ini akan kita melanjutkan pelajaran ngaji ilmu alat. Hari ini kita bertema tentang mengenal istilah iltifat dalam berbagai ayat di Al-Quran. Iltifat pengertian singkatnya adalah mengalihkan perhatian. Akan kita kaji contoh beberapa ayat yang bermuatan mengalihkan perhatian. Sebetulnya bahasan iltifat itu salah satu sub atau materi yang detail di tingkatan ilmu alat paket 10 ke atas. Karena cabang-cabang dari atau salah satu cabang dari ilmu balaghah, ilmu sastranya Al-Quran. Iltifat ini salah satu cabangnya. Ya, kita buka dulu. Pertama tentang definisi dari pengertian iltifat. Pada materi pelajaran ilmu alat paket 7, dikenalkan kata yang bernama domir atau kata ganti. Jadi di antara yang ada di sini, yang merasa ikut kajian ilmu alat paket 7, insya Allah sudah mengenal istilah yang namanya domirun. Domirun salah satu isim dari cabang-cabangnya isim jamid. Apa jamid? Isim bentuk baku. Nah, domirun artinya kata ganti. Nah, sedangkan domirun secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada domirun goibun, yakni kata ganti untuk pihak yang ketiga yang tidak hadir di tempat. Yang kedua domirun mukhotobun, domir mukhotob, yakni kata ganti untuk pihak yang kedua yang berhadapan. Yang terakhir adalah domirun mutakalimun, domir mutakalim, yakni kata ganti untuk pihak yang ke-1. Jadi berarti domir terbagi menjadi 3 arah, mengarah kepada pihak ketiga namanya domir goib, mengarah kepada pihak kedua namanya domir mukhotob, dan mengarah kepada pihak pertama namanya domir mutakalim. Ini salah satu modal paling mendasar untuk mempelajari tentang iltifat. Harus sudah khatam tentang domir. Nah, karena iltifat itu salah satu materi dari tingkatan paket 10 ke atas, otomatis sudah melewati tingkat 7. Sudah melewati paket 7, karena sudah mengenal domir di paket 7, maka di paket 10 ke atas, kelanjutan dari sub-subnya, yakni mengenal iltifat atau ayat yang mengalihkan perhatian. Lanjutannya, domir goib, yakni kata ganti untuk orang ketiga. Contohnya apa? Huwa, huma, hum. Dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Hiya, huma, hunna. Dia perempuan, huma, mereka berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Jadi dia atau mereka kedua-duanya masuk dalam kategori domir goib, yakni kata ganti orang yang ketiga karena tidak hadir di tempat. Berikutnya domir mukhotob, contohnya apa? Anta, antuma, antum. Anta kamu laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan. Oh, berarti anta dan antum atau anti dan antunna kedua-duanya masuk kategori domir mukhotob, yakni kata ganti orang yang diajak bicara alias pihak yang kedua hadir di hadapan. Berikutnya domir mutakalim, contohnya mana? Ana, aku, nahnu, kami. Oh, berarti domir mutakalim cuma 2, ana, aku, dan nahnu, kami. Kenapa mutakalim maksudnya? Yakni kata ganti pihak pertama yang berbicara. Kalau mukhotob yang diajak bicara. Kalau goib yang dibahas dalam pembicaraan.
Ini mengenai domir secara lengkapnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, domir goib. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, domir mukhotob. Yang terakhir ana, nahnu, keduanya domir mutakalim. Dengan bermodalkan kenal yang namanya domir, maka diharapkan ada peningkatan ilmu. Ini apa? Kenal tentang namanya iltifat. Karena iltifat satu kaitan dengan domir-domir. Kita buka tentang iltifat. Iltifat atau kalimat yang bermaksud mengalihkan perhatian itu banyak. Lengkapnya ada 7 macam. Nah, karena hari ini materinya waktunya singkat, saya beri dua dulu. Nanti yang 5 sisanya pada pertemuan berikutnya. Iltifat pertama adalah minal mutakalimi ilal mukhotobi. Yani akan saya berikan contoh ayat yang bermuatan mengalihkan perhatian. Ini apa? Perhatian dari pihak pertama beralih kepada pihak kedua. Minal mutakalimi dari pihak pertama yang berbicara, ilal mukhotobi kepada pihak kedua yang diajak bicara. Ini contoh pertama tentang iltifat. Saya buka pada tampilan berikutnya. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian. Yang pertama saya ambilkan dari surat Yasin ayat 22. Saya baca kalimatnya. Wa ma liyala a'budu, kalau perkata ya, saya baca perkata. Wa ma liyala a'budu alladzi fatoroni wa ilaihi turja'una. Wa ma liyala a'budu, sedangkan terjemahnya saya berikan arti bebas. Wa ma liyala a'budu, mengapa aku tidak menyembah dalam kurung Tuhan alladzi fatoroni, yang telah menciptakan aku. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya lah atau dan kepadanya turjauna, kalian dikembalikan. Di sini dalam satu ayat ada 2 kategori atau domir. Yang pertama berbunyi wa mali, li itu aku, wa mali. Kalau berkata, arti berkata dan tidaklah pantas bagiku, atau dan tidak ada alasan bagiku. Wa mali, li itu aku. Kemudian fatoroni, ni itu aku. Nah, ternyata tutup ayatnya pakai kata-kata kalian. Wa ilaihi turja'una, dan kepadanya kalian dikembalikan. Harusnya tulisannya berbunyi pojok kanan bawah. Ini yang merasa medianya pakai handphone atau pakai laptop yang terhalangi gambar saya di pojok kiri bawah, silakan digeser-geser, boleh pakai mouse atau pakai jubitan jari dalam layar handphonenya agar kelihatan tulisan Arabnya. Wa ilaihi urja'u aslinya, dan kepadanya urja'u, aku dikembalikan. Harusnya pakai urja'u yang pelakunya aku, karena dari awal ayat juga pakai istilah aku. Wa maliya, li itu aku. Kemudian fatoroni, yang menciptakanku atau menciptakan aku. Kemudian wa ilaihi, dan kepadanya urja'u, aku dikembalikan. Ternyata oleh Allah dalam firman-Nya harusnya berbunyi wa ilaihi urja'u, dirubah menjadi pelakunya kalian. Wa ilaihi turja'una. Akan kita ungkap kenapa Allah dalam firman-Nya mengalihkan perhatian dari berkata atas nama aku, kemudian beralih kepada area yang lain atas nama kalian. Akan kita ungkap kenapa di surat Yasin 22 tidak berbunyi akhirnya wa ilaihi turja'u, kenapa berubah menjadi wa ilaihi turja'una. Kenapa tidak pelakunya aku urja'u, dan kenapa berubah pelakunya kalian turja'una. Kita buka pada catatan berikutnya. Berubahnya domir aku. Nah, siapa aku di sini dalam kisah ayatnya? Ini adalah penggalan adegan seorang. Seorang siapa? Seorang, salah satu orang dari ulama negeri Antokia. Yang waktu itu ulama tersebut yang bernama Habib Najjar. Nah, beliau ini punya anak. Anaknya kena penyakit, lama nggak sembuh-sembuh. Nah, beliau ini atau si ulama ini penyembah berhala.
penyembah berhala. Maka dia mencurhatkan segala keluhan penyakit anaknya kepada patung itu. Lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau didatangi utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengutus dari Yerusalem ke negeri Antioquia. Kalau ingin tahu di mana Antioquia, di negeri Damsyik, sekarang namanya Damsyik. Ya, negeri Damsyik. Ya. Nah, jadi negeri Damsyik, Damaskus, Damsyik, negeri Antioquia. Nah, setelah beliau ketemu dengan utusan Nabi Isa alaihissalam, intinya adalah beliau beriman akhirnya. Beliau beriman, nyembah Allah, dan anaknya sembuh. Nah, ketika Habib Najar tanya kepada utusan Isa, beliau tanya, kalian mau ngapain? Mau kemana kalian? Kami menghadap kepada penguasa Antioquia untuk mengajak masuk Islam bersama ajaran Nabi kami Isa alaihissalam. Maka mereka berangkatlah menemui pemimpin Antioquia. Intinya, maaf ya, tadi putus suaranya. Jadi Habib Najar tanya kepada Nabi Isa alaihissalam, kalian mau kemana? Kami mau ke pemimpin Antioquia untuk mengajak mereka masuk Islam, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Intinya adalah pemimpin Antioquia tidak sependapat atau sepaham dengan utusan Isa dan akan menghukum utusan tersebut. Maka Habib Najar menyusul, menghampiri ketiga utusan Nabi Isa yang akan dihukum tersebut. Nah, Habib Najar berkata, wa maliyala abudu lati fataroni. Nah, berubahnya domir aku, yakni seorang Habib Najar menjadi domir kalian, yakni penduduk Antioquia, itu bermaksud mengalihkan perhatian. Yakni apa? Perhatian pihak kedua, yakni penduduk Antioquia agar takut kepada ancaman dari pihak ketiga. Siapa? Allah. Jika pihak kedua ini penduduk Antioquia tetap akan membunuh utusan dari Nabi Isa alaihissalam tersebut. Jadi beliau pakai istilah berbunyi, dan kepadanya kalian akan dikembalikan, akan dihukum kalian, akan kena akibatnya kalian. Kalau kalian tetap membunuh utusan Isa ini, sudah aku buktikan bahwa ajaran itu benar, terbukti anakku sembuh. Anakku sembuh dengan bacaan-bacaan doa dari Isa, anakku sembuh. Sedangkan bacaan dari agama kita selama ini berhala, anakku nggak sembuh-sembuh. Ini jadi beliau buktikan. Nah, ini intinya. Jadi dengan beliau mengatakan kata-kata aku dirubah menjadi kalian, bermaksud memperingatkan penduduk Antioquia bahwa kalau kalian tetap menghukum utusan Isa, menghukum mati Isa, maka akan celakalah kalian. Ini contoh dari perhatian dari aku berubah menjadi kalian. Contoh yang lain adalah surat Yunus 104. Saya baca. Qul, katakanlah, ya yuhan nasu, wahai manusia, in kuntum fi syakin, jika kalian adalah di dalam keraguan, syakin sama dengan roibin, min dini, dari agamaku, atau ribasnya tentang agamaku, fala a'budu, maka tidaklah aku menyembah alladina ta'buduna, menyembah yang kalian sembah, min dunilai, dari selain Allah. Walakin akan tetapi a'budullaha, aku menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yang akan mematikan kalian, arti aslinya yang akan mewafatkan kalian. Wa umirtu, dan aku diutus, an akuna, supaya aku menjadi termasuk golongan mukminin, dari orang-orang yang beriman. Yang menarik adalah dari awal ayat di sini ada kata-kata aku, misalnya min dini, dari agamaku, fala a'budu, maka aku tidak menyembah, walakin a'budu, akan tetapi aku menyembah Allah alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian, tidak berbunyi yang mematikan aku atau yang mewafatkan aku. Jadi ternyata di sini kata domir berbunyi aku, kemudian berubah menjadi kalian. Akan kita bahas kenapa dalam ayatnya dari kata-kata aku, semenjak awal ada kata-kata aku, misalnya dini, agamaku, a'budu, aku menyembah, walakin akan tetapi a'budullah, aku nyembah Allah. 3 kali berucap kata-kata aku, ternyata muncul
istilah domir kalian. Kita ungkap. Apa hikmahnya muncul kalian di antara domir-domir aku? Jawabannya kita bahas pada tampilan berikutnya. Surat Yunus 104. Berubahnya domir aku, siapa kok di sini seorang rasul, menjadi domir kalian. Siapa kali sini? Kaumnya. Bermaksud apa kok berubah aku menjadi kalian? Bermaksud iltifat, mengalihkan perhatian. Perhatian siapa? Perhatian pihak kedua, yakni kaumnya agar takut dengan kebinasaan. Kalau kaum tersebut tetap tidak percaya kepada agama Allah itu, akan ditimpakan oleh pihak ketiga, yakni Allah, jika pihak kedua tetap meragukan agama Allah dan meragukannya dibawa sampai mati, maka matinya dalam kondisi tidak beragama Allah. Jadi di sini kenapa pakai istilah aladiyatafakum tidak berbunyi aladiyatafani, karena bermaksud ngasih peringatan bahwa kalau kalian ternyata tetap menyembah sesuatu selain Allah dan kalian yakini sampai mati, maka dia akan mematikan kalian dalam kondisi belum beriman. Ya. Jadi ini bermaksud peringatan. Dalam perhatian pihak kedua supaya ingat bahwa kalau kalian menyembah selain Allah dan menyembahnya dibawa sampai mati, maka matinya kalian sama dengan matinya para pendahulu kalian. Ini apa? Matinya dibinasakan. Isyarat ayat 102 sebelumnya. Kita buka dulu, mundur ke belakang, Yunus ayat 102. Fahal yanduruna, ini bersifat sindiran. Fahal yanduruna illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim. Qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirina. Fahal yanduruna, ini arti bebasnya, mereka tidak menunggu-nunggu, illa kecuali menunggu apa? Menunggu hari-hari yang bermuatan kejadian-kejadian, mithla ayamin, sama dengan seperti hari-hari yang bermuatan kejadian-kejadian yang menimpa siapa? Menimpa aladina khala min qablikum, menimpa orang-orang yang telah berlalu dari sebelum mereka. Maka katakanlah, fantadiru, tunggulah kalian, tunggulah. Intinya adalah tunggulah kebinasaan kalian. Kalau kalian masih meragukan agama Allah, tunggulah. Ini makum minal muntadirin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Nah, ayat berikutnya ada lebih heboh lagi bunyinya. Apa? Summa nunajji rusulana waladina amanu. Kenapa pakai summa? Karena setelah mereka nunggu lama, ternyata Allah binasakan mereka dengan matinya mereka dalam kondisi nggak beriman. Entah kena bencana apa oleh mereka, Allah timpakan sesuatu. Tapi dari banyaknya korban yang tertimpa itu, Allah menyatakan tsumma nunajji. Kemudian kami selamatkan rusulana, utusan kami, waladina, dan orang-orang yang beriman. Kadzalika, seperti itulah haqqon alaina, kewajiban atas kami, nunjil mu'minina, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Apa yang menariknya? Kata nunji. Masih ingat yang merasa pernah saya bagikan materi atau makalah dalam file PDF tentang lafadz nunji? Ini lebih detail lagi kajiannya. Nanti kita bahas kesempatan yang lainnya. Nunji. Nunji tulisannya pakai ya, Allah hilangkan ya-nya. Langsung nunjil mu'minina. Enggak pakai ya. Harusnya pakai ya. Dalam kajian ilmu alat paket 5 atau paket 6 harus pakai ya. Nunji ada ya-nya. Tapi Al-Quran dihilangkan. Nah, kenapa dengan ya-nya? Itu dibahas dalam kajian ulumul Quran. Jadi, nah mereka nunggu apa? Hanya nunggu kejadian nimpa mereka. Kalau mereka pada akhirnya nggak mau beriman sampai matinya mereka itu. Berikutnya, contoh iltifat atau mengalihkan perhatian. Kalau tadi minal mutakalimi ilal mukhotobi, sekarang ilal goib, dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Kalau tadi pihak pertama menuju pihak kedua, sekarang pihak pertama kepada pihak ketiga. Dari yang berbicara kepada yang dibicarai atau dibahas dalam pembicaranya, alias membiarkan tentang dia yang tidak ada di tempat.
Ini berikutnya adalah contoh iltifat ayat ngalangkan perhatian. Perhatian pihak pertama beralih kepada pihak yang ketiga. Contoh pertama, saya ambil dari surat Al-A'raf 158. Saya baca per kalimatnya. Kul katakanlah, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum kepada kalian jami'an semuanya. Allah siapa? Alladzi yang lahu baginya atau miliknya mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia. Arti bebasnya selain dia. Yuhi wa yumitu, dia menghidupkan dan dia mematikan. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulihi, dan dalam kurung kepada rasul-rasulnya. Rasul yang mana? Rasulnya yang an-nabil ummi. Rasul yang seorang nabi sekaligus seorang yang ummi. Ummi apa? Buta tentang kitab-kitab terdahulu. Buta huruf tentang kitab Taurat. Buta huruf tentang kitab Injil. Buta huruf tentang kitab-kitab samawi. Alladzi yu'minu, yang si Rasul itu alladzi yu'minu, yang beriman bilai kepada Allah, wa kalimatihi, dan dalam kurung beriman kepada kalimat-kalimatnya, wa tabiuhu, dan ikutilah ia, ikutilah Rasul itu, la'alakum, agar kalian tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Nah, kalimat yang digaris bawahi ada 3. Pertama, pengakuan pakai domir ana atau aku. Wahai manusia, aku ini seorang Rasul. Jadi Nabi Muhammad bilang, wahai manusia, ini Rasulullah. Sungguhnya aku seorang Rasul. Sungguhnya aku seorang Rasul. Nah, ketika mengatakan sungguhnya aku seorang Rasul. Nah, Rasul yang dikirim kepada kalian semuanya. Rasul siapa? Rasulullah. Aku ini seorang Rasul Allah. Nah, karena aku seorang Rasulullah, fa'aminu billahi, maka berimanlah kalian wahai manusia, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak berbunyi, berimanlah kepada Allah dan beriman kepada aku kan Rasulnya, tidak gitu bunyinya. Jadi kepada Rasulnya. Jadinya Rasulnya apa ini? Pihak gaib, pihak ketiga. Watabihu, dan ikutilah dia, nggak berbunyi, dan ikutilah aku kan Rasulnya. Nggak seperti itu ayatnya. Jadi ternyata di awal kalimat, awal ayat berbunyi ini, sesungguhnya aku Rasul Allah, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Tidak berbunyi, dan berimanlah kepadaku. Yang kedua, perintah, wa ittabi'uhu, dan ikutilah dia. Ikutilah Rasul Allah, enggak berbunyi, ikutilah aku kan Rasul Allah. Tidak seperti itu. Nah, akan kita ungkap kenapa ketika seorang Rasul itu pertama menyatakan pakai istilah aku, kemudian pakai istilah dia. Rasulihi berarti dia. Itabihu, ikutilah dia. Kenapa dari domir aku berubah menjadi domir dia? Dari mutakalim menjadi goib. Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Awalannya berbunyi ini Rasulullahi. Sesungguhnya aku seorang utusan Allah. Nah, harusnya dalam bahasanya, harusnya loh ya, dalam bahasa Arab, fa'aminu billahi wa biyan nabil ummihi. Ini harusnya nih, sambungannya. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa biyan nabil ummi. Dan bilang kepadaku, aku seorang nabi yang ummi. Berikutnya waitabiuhu, harusnya wattabiuni, waitabiun, dan ikutilah kalian aku. Jadi harusnya pakai aku semua sampai akhir ayat. Karena ada kata aku di awal ayatnya. Ini sesungguhnya aku utusan Allah. Maka berimanlah kalian kepadaku, karena aku seorang nabi sekaligus seorang yang ummi. Dan ikutilah aku. Ternyata oleh Allah dalam firman-Nya kata-kata aku yang artinya aku seorang rasul berubah menjadi dia seorang rasul. Rusulihi, rasulnya berarti dia. Itabiuhu, itu siapa? Dia, yakni rasulnya.
Dari aku Rasul berubah menjadi dia Rasul. Kenapa berubah? Jawabannya adalah berubahnya domir aku, yakni aku seorang Rasul, menjadi domir dia seorang Rasul, bermaksud mengalihkan perhatian. Jadi supaya perhatian pihak kedua, yakni kaumnya, agar mengimani pihak ketiga. Sebagaimana isyarat dari ayat sebelumnya, Al-A'raf 102, yang yang ikatnya adalah aku sendirilah dimaksud seorang rasul yang betul dalam kitab yang tersebut. Isyarat dari ayat 107. Ini atas salah ketik saya, benar 107 untuk 2 ya, salah ketik 107 yang benar. Jadi kenapa domirnya berubah dari aku menjadi dia? Bermaksud mengalihkan perhatian supaya kaumnya itu agar mengimani pihak ketiga. Siapa ketiganya? Yakni aku sendirilah seorang rasul yang dimaksud sebut dalam kitab-kitab kalian. Sebenarnya tercantum dalam isyaratnya ayat 107. Kita buka yang 107 sekarang. Mundur ke belakang dulu. Maaf ya, 157. 157. Alladzina yatabiuna rasulan nabiyal ummiyah. Alladzina yajiduna maktuban indahum fit taurati wal injili. Alladzina orang-orang yang yatabiuna mereka mengikuti rasul An-Nabil Ummiyah Rasul, seorang Rasul sekaligus seorang Nabi sekaligus seorang yang ummi. Alladzi yang si Rasul itu yajiduna mereka mendapatinya namanya, profilnya, sifatnya maktuban tertulis indahum di sisi mereka fit Taurati dalam Taurat wal Injil dan Injil. Jadi dalam kalimat tadi ya kalau kita lihat sebentar mundur dalam ayat 158 tadi, sebentar mundur bentar. Tampilkan bentar. Ini contohnya. Jadi ketika berbunyi berimanlah kalian, nggak berbunyi kepadaku, tapi kepada Rasulnya, dan ikutilah dia, nggak berbunyi ikutilah aku. Ini bermaksud mengalihkan perhatian bahwa hakikatnya Rasul yang tercantum di kitab kalian selama ini itu adalah diriku. Ya, diriku. Maksudnya apa? Imanilah aku sebagai sosok seorang Rasul, bukan sosok sebagai ras kesukuan saya sebagai orang Arab, atau saya sebagai suku bangsa dari Quraisy, tapi imanilah aku sebagai sosok seorang Rasul. Ini sebagaimana ada beberapa keterangan dari para sahabat, ada yang seperti ini, barang siapa pernah melihat Muhammad secara kasat mata dikala dia hidup, maka niscaya tidak akan terbakar oleh neraka orang tersebut. Ini barang siapa pernah lihat Muhammad, barang siapa pernah lihat Rasul Muhammad pada zamannya, maka yang melihat itu dijamin tidak akan terbakar oleh neraka. Akhirnya ada yang lain interupsi. Lah itu di Mekah paman Rasul misalnya ada Abu Lahab atau Abu Jahal misalnya, mereka ngelihat Rasul, tapi kenapa tetap ke neraka? Apa jawabannya? Yang mereka lihat, ya, Abu Lahab itu bukan melihat sosok Muhammad Rasul, tapi sosok Muhammad sebagai keponakannya. Karena nggak mengakui kerasulannya, maka tetap ke neraka meskipun hidup zamannya Nabi. Tapi karena mata kasatnya tidak mengimani Nabi sebagai seorang Rasul, hanya nganggap Muhammad sebagai keponakan, hanya keponakan, sebatas nasab keluarga ini keponakan, tapi nggak ada imannya, padahal mata orang itu melihat Nabi langsung, tetap akan terbakar di neraka. Kenapa? Percuma hidup sejaman dengan Nabi, tapi kalau tidak mengimani beliau juga. Ini hikmahnya. Jadi ada kata Rasulihi, tidak berbunyi berimanlah kepadaku kalau aku kesannya pribadi. Kalau Rasulihi atas nama dinas. Ya, ini apa? Wahai manusia, berimanlah kepadaku. Aku sebagai utusan dinas. Ya, ini apa? Utusan dari Tuhan Allah, aku seorang nabi sekaligus seorang yang ummi. Maka ikutilah dia. Dia siapa? Dia yang namanya tercantum di kitab kalian itu. Nah, itu adalah aku sebetulnya. Ini pengertian ittaba'uhu
dari aku seorang rasul berubah menjadi dia seorang rasul. Nah, tentang iltifat Rasul Muhammad mengaku jadi aku kemudian berubah jadi dia, ini yang paling misteri dalam Islam adalah, mari kita sedikit merenungkan sebentar. Yakni apa? Bacaan kalimat syahadat ketika dalam sholat, ketika tahiyat akhir. Mari kita bayangkan lafadznya. Ketika kita melafadzkan syahadat di tahiyat akhir berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau kita yang mengucapkan. Ya. Mari kita bayangkan bagaimana Rasul ketika sholat, ketika beliau sendirian sholat, atau beliau sendiri melafadzkan dalam sholatnya, membaca lafadz syahadat itu bagaimana? Apakah berbunyi sama dengan kita yang berbunyi asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Beliau Muhammad. Beliau sendiri Muhammad. Apakah berbunyi wa anna Muhammad Rasulullah? Apakah seperti itu? Itu yang paling misteri dalam Islam. Misteri. Rasul enggak mengatakan. Rasul mengatakan bahwa ketika kalian bersyahadat, kul katakanlah, bacalah ini, bacalah ini. Nah, beliau sendiri baca apa? Para sahabat enggak tahu. Beliau bilang bahwa bacalah ketika tahiyat, bacalah ini. Beliau enggak bilang aku baca ini, enggak gitu. Bacalah ini, rukuk bacaan ini, itidal bacaannya ini. Ketika tahiyat akhir bacaannya ini. Nah, beliau baca apa ketika syahadatnya? Apakah wa anna Muhammad Rasulullah? Itu yang misteri. Nah, ini namanya iltifat. Nah, apa misterinya? Bisa juga beliau tetap membaca seperti itu. Jadi tetap berkata wa asyhadu anna Muhammadan, enggak berbunyi wa asyhadu anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sungguhnya aku Rasul Allah. Enggak seperti itu. Tetap pakai wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa? Itu namanya iltifat. Ya. Meskipun beliau sendiri seorang Muhammad, ketika sholat baca syahadat tetap menyebut wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi sungguhnya Muhammad utusan Allah. Kenapa? Kok beliau nyebut Muhammad juga padahal dia Muhammad? Itu namanya iltifat. Ya. Ini jadi beliau secara pribadi orang ras Ahmad bin Abdillah mengakui dalam diri beliau ada dua sosok, Ahmad bin Abdillah dan Muhammad Rasulullah. Maka ketika beliau sholat atas nama Ahmad bin Abdillah, mengakui dalam diri beliau ada sosok Muhammad Rasulullah. Maka dalam syahadatnya itu enggak berubah, tetap wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Atas nama beliau sebagai Ahmad bin Abdillah mengakui Muhammad seorang Rasul Allah. Ini namanya iltifat. Jadi aku Rasul Allah, dia Rasul Allah juga. Dia siapa? Ya aku sendirilah. Dia dimaksud di kitab kalian itu. Ini ya. Jadi yang paling misteri adalah para sahabat tidak tanya dan tidak tahu Rasul ketika syahadat bagaimana, ketika takhir bagaimana bacaan syahadatnya. Apakah tetap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, padahal dia juga Muhammad padahal. Nah, ini yang misteri. Nah, jawabannya adalah misterinya boleh jadi atau bisa juga Rasul ketika baca tahiyat tetap wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa? Kalau beliau berkata atas nama iltifat. Ya. Apa iltifat? Beliau atas nama aku pribadi seorang Ahmad bin Abdillah mengakui dia seorang Muhammad Rasul Allah. Ini juga beliau tetap sama wana Muhammadan. Kenapa? Karena bermaksud iltifat. Berikutnya surat Fatir 29 dan 30. Saya baca per kalimatnya ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatsluna mereka membaca kitab Allah wa qamus sholata dan mereka mendirikan sholat wa anfaqu dan mereka menginfakkan mimma dari apa yang razaqnahum kami berikan rizki mereka siron secara rahasia sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan secara terang-terangan yarjuna mereka mengharapkan tijaratan perdagangan lan tabura yang tidak akan merugi liwafiyahum supaya dia menyempurnakan mereka ujurahum pahala-pahala mereka wa yazidahum dan dia menambahkan mereka min fadli dari karunia-Nya innau sungguhnya dia ghafurun maha pengampun syakurun maha bersyukur atau maha menerima. Yang benar adalah garis biru
ada kata rozaknahum, kami berikan rizki mereka. Dalam ayat 29 Allah mengatasnamakan kami. Kami berikan rizki mereka. Ternyata 30 Allah pakai nama dia. Dia menyempurnakan mereka. Berbunyi dia menyempurnakan pahala mereka. Jadi pada awal-awal kalimat mereka kata kami rozaknahum, kami berikan rizki mereka. Ternyata sambungan ayatnya nggak berbunyi linuwafiyahum, supaya kami menyempurnakan pahala mereka. Tapi ternyata Allah nuwafiyah, pelakunya kami dirubah menjadi dia. Liwafiyahum, supaya dia menyempurnakan mereka. Dia siapa? Ya kami itu sendiri. Nah, kenapa dirubah dengan kata-kata dia padahal tadi berkata kami? Akan kita ungkap pada tampilan berikutnya. Jadi ayat 29 ini pertama Allah mengatasnamakan kami, ternyata berubah mengatasnamakan dia. Dia menyempurnakan mereka. Tidak berbunyi kami menyempurnakan pahala mereka. Nah, kenapa dari kami domir mutakalim berubah menjadi dia, domir goib? Akan kita ungkap jawaban pada tampilan berikutnya. Tulisan liyuafiyahum. Nah, kenapa kayak kata-kata dia liyuafiyahum, supaya dia menyempurnakan pahala mereka? Itu bermaksud bahwa isyaratnya bahwa ya ini pelakunya dia siapa? Allah. Apa lengkapnya? Ini lengkapnya. Liyuafiyallahu alladhina yatsluna kitaballahi, sebagaimana awal ayat 29. Innalladzina yatsluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, maka diharapkan supaya Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang membaca kitab Allah. Maka berubahnya domir kami menjadi dia bermaksud iltifat, mengalihkan perhatian. Kepada siapa perhatian? Kepada perbuatan Allah yang gaib itu. Kenapa? Karena ketika orang membaca kitab Allah, ternyata bacaannya banyak salahnya, tajwidnya berantakan, panjang-panjangnya banyak yang nggak benar, maka segera kekurang-kurangannya bacaan itu, yuwafiyah, Allah sempurnakan. Nah, kenapa pakai istilah dia? Dia itu pihak ketiga. Yakni ketika Allah berbuat menyempurnakan bacaan kita, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi gini ibaratnya. Ketika kita baca Al-Quran, kok banyak salahnya, padahal sudah berusaha mempraktekkan tajwid tetap banyak panjang pendek salah, maka oleh Allah, suara kita baca Quran yang salah itu Allah sempurnakan menjadi benar. Supaya dicatat malaikat pencatat itu menjadi bunyi yang sebenarnya. Bunyi yang sebenarnya. Makanya oleh Allah dinyatakan dalam dulu bahwa barang siapa baca Quran terbata-bata, tertatih-tatih, tetap dapat pahala. Padahal bacanya salah. Bacanya sulit. Kenapa berpahala? Karena bacanya yang banyak salahnya itu, yuwafiyah. Allah sempurnakan supaya terdengar yang sebenarnya oleh para malaikat. Coba tercatat yang sebenarnya. Nah, yang kedua, pahala yang harusnya bacaannya itu salah, harusnya nggak dapat apresiasi pahala, Allah tetap berikan. Kenapa? Bahkan ujur lipat ganda. Karena pahala sifatnya gaib, perbuatan Allah juga sama sifatnya gaib ketika berbuat menyempurnakan bacaan kita dan berbuat memberikan pahala yang bersifat gaib juga. Ini kata Rasul, pahala itu gaib. Jikalau pahalanya sholat berjamaah itu diwujudkan dalam bentuk benda fisik, entah berupa emas atau apa yang berharga, niscaya orang yang yang tidak bisa berjalan pun akan dibelain merangkak. Kenapa? Karena pahala kelihatan kasat mata. Nah, itulah hikmahnya kenapa pahala tetap digaibkan. Supaya apa? Supaya berfungsi iman kita, yakin apa enggak tentang hal yang gaib itu. Nah, itu masalahnya. Jadi, kalau semua pahala Allah perlihatkan secara kasat mata, maka orang nanti ketika berbuat amalan akan perhitungan dulu. Kenapa? Dilihat kasat mata, cuma sedikit pahalanya, saya nggak mau. Nah, ini hikmahnya.
maka tingkat ikhlasnya kurang. Oleh Allah hikmahnya, pahala tetap digaibkan supaya imannya berfungsi. Apa iman? Yakin nggak kepada pahala itu? Kalau yakin, maka saya akan amalkan. Nah, kalau nggak yakin, ya sudah, berarti Anda nggak beriman. Ini pengertiannya apa? Domir yang tadi berkata kami dirubah menjadi dia. Siapa dia? Pihak ketiga yang nggak kelihatan di tempat. Alias ketika berbuat tidak terlihat oleh lawan bicaranya. Jadi tulisan liwafiyahum lengkapnya, failnya, pelakunya dia, yakni Allahu. Karena mereka membaca kitab Allahi. Jadi karena kata kitab ada Allahi, maka fi'il kata kerja yuwafiyah ada Allahu aslinya. Maka lengkapnya berbunyi liwafiyallahul ladina yasluna kitaballahi. Supaya Allah menyempurnakan bacaan yang salah-salah itu disempurnakan menjadi benar, dan Allah memberikan ujurahum pahala mereka dan wayazidahum dan menambahkan mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya apa? Ghafurun, mengampuni bacaan yang salah-salah itu. Apa sakurun? Neriman. Istilah Jawa itu Allah itu nerimake, neriman apa adanya. Allah itu nerima apa adanya. Silakan baca Quran semampunya, entah terbata-bata, entah tertati-tati, entah masih berantakan tajwidnya, silakan semampunya. Kenapa? Semampu apapun Allah itu syakurun, maha nerima meskipun masih kurang sempurna amalan kita. Kenapa? Kekurang-kurangannya Allah berbuat yuwafi, menyempurnakan. Ini hikmahnya dari domir kami berubah menjadi domir dia. Contoh yang lain, terakhir, Al-Baqarah 23. Saya baca per kalimatnya. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah fi roibin, dalam keraguan, mimma, dari apa yang nazalna, kami turunkan, ala bidina, atas hamba kami, faktu bi suratin, maka datangkanlah satu surat, min mithli, dari semisalnya. Wa uda'u, kalau berkata alimnya doma ya, wa uda'u, dan panggillah oleh kalian, syuhada'akum, para saksi kalian, min dunilai, dari selain Allah, in kuntum, jika kalian adalah sodikina, orang-orang yang benar. Ternyata di ayat ini, pertama Allah berkata atas nama kami. Contohnya, nazalna, kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Maka manusia, buatlah satu surat. Kalau kalian masih meragukan Al-Quran, maka wahai manusia, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran, yang bisa nandingi sebanding dengan Quran, dan minta tolong kalian, para pemimpin kalian, para penolong kalian, para asis kalian, dari selain kami. Nah, ayat nggak berbunyi dari selain, berbunyi min dunina, nggak gitu. Dari selain kami, nggak gitu, tapi dari selain Allah. Padahal berkata kami di sini. Nah, kalau kami adalah Allah, kenapa juga lagi kata Allah di sini? Kalau nggak berbunyi min dunina, dari selain kami. Nah, ini kan kita ungkap. Kenapa Allah di awal-awal ayat berkata pakai atas nama kami, ternyata mendekati kata nama dia. Dia siapa? Allah. Dari selain Allah, jadi selain dia maksudnya. Dari domir mutakalim, pembicara, berubah menjadi domir goib, yang tidak hadir berhadapan. Harusnya berbunyi min dunina, tapi tidak di sini. Berbunyi min dunillahi. Dari kata-kata kami berubah menjadi kata-kata Allahi. Kan kita ungkap kenapa ada bermuatan mengalihkan perhatian dari kami berubah menjadi dia, yakni dia Allah. Harusnya kalimat tersebut adalah berbunyi min dunina, harus terus ini kan kami. Misalnya Saruba ini, saya baca berkata ya, wa in kuntum fi roibin, dan jika wahai manusia kalian adalah masih dalam keraguan, mimma nazalna ala bidina, dari apa yang telah kami turunkan atas hamba kami, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surat dari semisalnya. Wadu suadakum, dan panggillah para penolong kalian, min dunina, dari selain kami. In kuntum, jika kalian adalah sodika, orang-orang yang benar. Ketika mengatakan kalian, kan berarti kan berhadapan.
Kami Allah, kalian manusia, masih berhadapan ini. Jadi tutup ayatnya pakai kuntum, in kuntum sodikin. Tapi sebelum kuntum pakai dia. Dari selain Allah nggak berbunyi dari selain kami. Harusnya min dunina. Nah, yakni domir mutakalim kami berubah menjadi domir goib, yakni dia. Dari selain dia. Dari selain Allah. Kenapa dirubah dari kami menjadi Allahi? Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Maaf ya, kecil tulisannya saya baca. Berubahnya domir kami menjadi dia, yakni Allah, bermaksud mengalihkan perhatian. Perhatian apa? Kepada status lafaz abdina. Apa abdi itu? Hamba. Maksudnya apa? Yakni misalnya mari kita bayangkan, kalau tetap pakai domir kami, misalnya berbunyi, min dunina, wahai manusia, ajaklah penolong kalian dari selain kami. Nah, selain kami siapa? Yakni Muhammad bisa diajak kerjasama. Kan Muhammad selain kami. Nah, itu ayat oleh Allah ternyata berbunyi min dunillahi. Kenapa? Wahai manusia yang ragu Quran, silakan kerjasama buat Qurannya, buat kitab sebanding Quran. Silakan cari penolong kalian dari selain Allah, termasuk dari selain hamba Allah, yakni Muhammad itu. Muhammad adalah hamba Allah. Maka kalian tidak boleh ngajak Muhammad untuk kerjasama membuat ayat yang sebanding dengan Quran. Tidak boleh. Karena Muhammad adalah abdina, hamba kami. Jadi, kenapa beliau dibendunillahi? Supaya status abdi jelas. Bahwa abdi ini siapa? Abdillah. Muhammad adalah hambanya Tuhan Allah. Bukan hambanya Tuhan yang lainnya. Yang kedua, untuk menyelamatkan penafsiran yang salah. Kalau berbunyi min dunina, dari selain kami, maka berkesan siapa selain Allah? Termasuk Muhammad berarti, selain Allah. Kan Muhammad makhluk, bukan Allah. Maka manusia bisa ngajak Nabi Muhammad untuk mengarang kitab supaya sebanding dengan Quran. Itulah supaya mempersempit gerak mereka bahwa mereka nggak boleh kerjasama dengan Nabi karena Muhammad termasuk hamba bagi Allah. Ini kata kuncinya. Kenapa berbunyi min dunillahi tidak berbunyi min dunina? Dari domir kami berubah menjadi domir dia. Sudah disingkat contoh beberapa ayat ini saya berikan berseri. Seri pertama dari Senin ini dan edisi yang keduanya akan saya berikan pada hari Kamis mendatang. Sebelum diakhiri tentang ayat yang akan perhatian untuk kali ini, siapa yang bertanya silakan duluan tentang materi malam ini, tentang mengalihkan perhatian dari aku menjadi kalian, dari aku menjadi dia, dari kami menjadi dia, dan sebagainya. Jadi tentang iltifat di Al-Quran itu ada 7 macam. Nah, malam ini saya berikan 2 dulu, sisanya akan diberikan berseri pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan sementara? Silakan hari ini. Silakan. Mumpung pihak adminnya membuka kesempatan sebelum diakhiri. Kesimpulannya adalah Al-Quran itu bermuatan uslub gaya bahasa tersendiri untuk mengalihkan perhatian ayatnya. Ketika kita diajak seakan-akan berhadapan dengan Allah, kemudian kita diajak bersanding dengan, kemudian diajak berhadapan dengan dan sebagainya. Contoh sederhana, misalnya ya, Al-Baqarah ayat 46 tentang sholat khusyuk misalnya. Khusyuk. Jadi kita bayangkan aja. Ya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'una. Nah, ketika Allah mengajak kita untuk khusyuk dalam ibadah sholatnya, ayatnya bermuatan kalimat mulaqu rabbihim, tidak bermuatan kalimat yulakuna robbahum. Apa yulakuna robbahum? Mereka menemui Tuhan mereka. Kalau bunyi yulakuna robbahum, maka ketika sholat merasalah berhadapan dengan Allah. Itu kalau berbunyi yulakuna robbahum. Ternyata Allah pakai mulaku robbihim. Apa mulaku? Jadi merasalah, jangan menghadap, merasalah bersandar. Kalau menghadap masih berjarak. Kalau bersandar sudah nempel, sudah lengket.
Ini namanya cara kita Allah untuk mengalihkan perhatian. Pas kita sholat, perhatian kita bukan sebatas menghadap, tapi merasalah nempel. Ya, jadi masalah adalah seberapa merasanya kita ketika sholat nempel bersandarnya itu. Ini tingkat khusyuk diukur dari seberapa perasaan nempelnya itu kepada Allah ketika beribadah menghadap sholat. Ini salah contoh dari kata iltifat, mengalihkan perhatian. Dari perhatian sekedar menghadap, perhatian kepada nempel. Dengan nempel berarti bersanding. Kalau berada berarti berseberangan. Kalau nempel berarti nempel bersanding. Bedanya itu. Maka mari mulai sekarang ketika beribadah sholat, jangan sekedar merasa menghadap, tapi merasalah bersandar nempel. Itu terapi khusyuknya. Ini cara Allah mengalihkan perhatian. Agar kita ketika sholat, perhatian kita bukan kepada kehadapan Allah di depan, tapi merasa nempelnya itu. Ini contoh dalam kalimat di Al-Quran tentang iltifat. Terakhir silakan tanyakan untuk kali ini. Kalau nggak ada, insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian tiap Senin Kamis jam 8 malam. Berikutnya akan berlanjut tentang iltifat pada edisi yang kedua. Karena ada 7 poin, hari ini saya berikan 2 poin, sisanya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih hadirin semuanya. Sampai jumpa lagi pada Kamis mendatang. Dari sini terima kasih. Kita akan lanjutkan materinya. Nanti setelah ini saya kirimi filenya, file PDF-nya, dan nanti kita tunggu beserta file rekamannya. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.